Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Ini melanjutkan ayat sebelumnya atau penjelasan untuk ayat sebelumnya. Untuk yang sebelumnya menceritakan tentang daripada Al-Aus wal Khazraj, yaitu dua kelompok di Madinah, yang mana mereka itu sudah sebelum Nabi Muhammad SAW sudah bermusuhan. Kemudian untuk Al-Aus wal Khazraj ini itu memang bukan dari kalangan Yahudi. Kemudian di daerah tersebut, tepatnya dari Bani Quraidah dan Bani Qaynuqa, Bani Nadir, itu adalah bangsa-bangsa Yahudi. Maka bangsa-bangsa Yahudi itu ketika itu di zaman tersebut sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga sudah terpecah. Seperti Bani Quraidah itu lebih condong kepada Al-Aus, kepada Al-Aus. Kemudian Nadir atau Bani Qaynuqa kepada Al-Khazraj. Jadi lebih condong atau lebih bersekutu ya. Jadi kalau untuk golongannya dari Quraidah kepada Al-Aus, kemudian Nadir sama Qaynuqa itu kepada Al-Khazraj, sekutunya. Nah, di situ banyak konflik, padahal mereka itu ya satu poak atau satu golongan. Kemudian ada perjanjian yang sudah mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh buyut-buyut mereka atau kakek-kakek mereka, yaitu wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Kemudian mereka berkhianat. Itu masih terus permusuhan antara Al-Aus wal Khazraj itu terus menerus sampai kedatangan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan Al-Aus wal Khazraj itu alhamdulillah damai. Nah, sementara Quraidah dan Nadir dan Qaynuqa itu kan mereka Yahudi. Mereka tetap enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya itu di tahun kelima itu kan terjadi perang umat Islam memerangi dari Bani Quraidah di tahun yang kelima. Itu banyak daripada kaum Yahudi yang terbunuh. Ada yang makanya itu sampai terbunuh itu. Ada yang mengatakan di tahun yang keempat, ya, di tahun yang keempat terbunuh dari mereka sebanyak 700 orang, yaitu Quraidah dan teman-teman yang lain-lainnya. Makanya itu Yahudi itu memang patut diperangi. Tapi subhanallah ya, kalau kita belajar dari sejarah, saya ini pernah dapat kabar atau pernah dapat cerita, entah ini
benar atau enggaknya ya. Sampai itu ada salah satu tokoh Jerman itu yang kumisan tebel itu, siapa namanya? Rezim siapa? Siapa? Yang punya nganu gini itu loh. Itu ya Nazi. Siapa pemimpin Nazi itu? Hitler. Hitler itu sampai sekarang ya dimusuhi sama orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Memang kejam, terkenal kejam. Tapi ada salah satu kata-kata si Hitler ini, tapi ini non muslim, jadi kita nggak usah terlalu hormat. Tapi ini sebagai untuk pelajaran saja. Salah satu buku yang kami baca itu ada ucapan Hitler itu mengatakan gini, saya akan menghabiskan kaum Yahudi, semuanya tak habiskan, tak tinggalkan satu golongan saja atau satu suku saja. Lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu yang dikatakan oleh Hitler. Makanya itu rezim Nazi atau isyarat atau apa itu yang gini itu apa namanya? Itu bukan selebrasi, apa itu? Kan kalau hormat kan gini, kalau itu nganunya posisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Hitler itu terlarang. Sampai ada sepak bola setelah ngegolkan ke gawang musuhnya, kemudian selebrasi dengan selebrasinya Hitler langsung dicoret dari sepak bola. Ya, itu makanya dimusuhi ya. Itu ya, walhasil itu pasti ada politik dan yang lain-lainnya, kita nggak tahu, itu pasti panjang lebar akan ceritanya. Walhasil intinya itu Yahudi itu memang kelompok-kelompok yang sangat kurang ajar, atau Yahudi itu memang kelompok-kelompok yang sangat khianat. Mereka itu pengecut tapi sangat berkhianat. Makanya itu ketika Al-Aus wal Khazraj itu damai, Quraidah, Banu Qainuqa itu mereka nggak mau taslim, nggak mau menyerah atau nggak mau tunduk kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu disebabkan oleh hasudnya mereka. Itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia. Ingat, membeli kehidupan dunia bil akhirah, dan membayar dengan akhirat. Jadi akhiratnya dijual, dan dia itu orang-orang tersebut lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bi an atharuha 'alaiha, dengan mereka itu mengutamakan ay al hayatad dunya, kehidupan dunia, 'alaiha ay alal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Itu yang baru belajar tafsir itu lebih baik marjaknya atau rujuknya itu ditulis, kecuali yang enggak bawa pulpen. Jadi supaya itu. Jadi bi an asaruha 'alaiha. Ya, jadi kalau syukur baca tok itu asaruha 'alaiha. Mereka mengutamakannya, apa mana sih enggak gelem diartekno. Kelas 1 2 3 itu. Asaruha, sekarang tahu artinya, 10 menit lagi tanya kepada temannya, apa ini artinya? Lebih baik diartikan. Asaruha, mereka mengutamakan kehidupan dunia, 'alaiha, daripada akhirat. Jadi orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang yang mengikuti atau sama kelakuannya dengan orang-orang Yahudi, yaitu mereka itu selalu ishtarawal hayatad dunya, membeli kehidupan dunia dan menjual akhirat mereka. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidaklah diringankan terhadap mereka, terhadap orang-orang yang melakukan tersebut, terutama al-Yahud, al-azabu, azabnya, walahum yunsarun yumna'una minhu, dan tidaklah mereka itu ditolong, tidaklah dicegah dari azab tersebut. Ini
ancaman dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, maka antum-antum semuanya ingat, jangan sampai menjual akhirat demi dunia. Jangan sampai menjual akhirat demi dunia. Ya mungkin untuk kalian mungkin insyaallah lurus kalau pas di sini. Nyoba kalau ditawari 1M kemudian pokoknya mau sesuatu hal yang diharamkan, ya mungkin agak ya aku lah iso tobat anggo paling gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mungkin diberi syarat apa tapi melakukan maksiat. Ingat ya, bayaran yang kita terima dengan cara kita itu melakukan dosa itu hukumnya juga haram. Enggak ada barokahnya. Itu. Walaupun dibuat haji atau bersedekah tetap haram. Nah, dalam istilah itu kalau ada orang berbuat baik dengan hal yang diharamkan, sama halnya dia itu membilas bajunya dengan air kencing. Ya. Gak tambah suci tapi tambah najis. Itu. Waliyadzubillah. Kemudian walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa yaitu suatu kitab. Yaitu At-Taurah, kitab Taurah. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami mengikutkan dan kami menyusulkan min ba'dihi setelah Nabi Musa birrusul dengan para utusan-utusan. Ai atba'nahum, maksudnya kami mengikutkan kepada mereka rasulan. Jadi mereka itu mengikuti suatu utusan fi asari rasul, di suatu asar atau bekas suatu utusan. Maksudnya mereka itu mengikuti Nabi Musa. Ingat di sini wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kami mengikutkan setelah Nabi Musa dengan beberapa utusan. Karena jumlahnya rasul sebenarnya ada berapa? 313. Kalau jumlahnya nabi 124.000. Disebutkan jumlah nabi dan jumlah rasul di antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu sebanyak 70.000. Ada yang mengatakan 4.000. Jadi kan Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa itu sebanyak berapa? 70.000. Tidak heran, makanya itu Banu Israel itu pernah membunuh nabi sebanyak 70 nabi dalam satu hari. Saking kurang ajarnya mereka. Jadi Al-Yahud atau Banu Israel itu membunuh 70 nabi dalam satu hari. Nabi loh, gak tanggung. Nabi dipateni. Waliyadzubillah. Nah, di sini walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul. Kami memberikan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Kemudian kami mengikutkan setelah Nabi Musa yaitu para utusan-utusan yang ikut atau yang mengikuti ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudus. Astagfirullah. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami memberikan kepada Nabi Isa ibn Maryam putranya Siti Maryam al-bayyinati ay al-mu'jizati, kami memberikan beberapa mukjizat ka'ahya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang telah meninggal, wa ibra'il akmahi, dan membebaskan atau menyembuhkan orang yang buta dari lahir, wal abrosi, dan menyembuhkan orang yang terkena baros,
Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami telah menguatkan Nabi Isa, qawainahu, ayyadna sama qawaina sama. Biruhil qudus, kami menguatkan Nabi Isa bin Maryam biruhil qudus dengan ruh yang suci. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ruhul Qudus, Roh Kudus. Jadi sebenarnya apa namanya, Ruhul Qudus. Kemudian di sini sama Imam Mahalli, ingat ya, Imam Mahalli. Itu kan Imam Mahalli ya sahih. Imam Mahalli itu kan mengarang tafsir Jalalain itu dari astagfirullah. Ya, Imam Mahalli mengarang tafsir Jalalain dari pertengahan ya. Dari suratul Kahfi sampai Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Imam Suyuti dari surat Al-Baqarah sampai sebelum suratul Kahfi. Maka ini adalah tafsiran atau yang ditafsirkan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti kemudian menjelaskan biruhil qudus min idhafatil mausuf ila sifah, mengidhafahkan yang disifati kepada sifat. Jadi maksudnya ar-ruhul muqaddasah, ruh yang disucikan. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya adalah ar-ruhul muqaddasah, ruh yang disucikan. Jadi sebenarnya itu Al-Qudus itu lafadz yang sebenarnya atau bahasa yang paling bagusnya sebenarnya adalah, yang paling tepatnya adalah jadi naat, manutnya ruh. Tapi di sini bukan jadi naat melainkan jadi mudhaf ilaih. Jadi biruhil qudus memiliki makna ar-ruhil muqaddasah atau ar-ruhul muqaddasah, ruh yang disucikan, yaitu Jibril, yaitu malaikat Jibril. Li taharatihi. Kenapa kok dinamakan Ruhul Qudus? Yaitu malaikat Jibril dinamakan Ruhul Qudus li taharatihi, karena sucinya malaikat Jibril. Yasiru ma'ahu haitsu sara. Yang mana yasiru, dia itu berjalan ma'ahu bersama Nabi Isa, haitsu sara, sekira Nabi Isa itu berjalan. Falam tastaqimu, maka kalian wahai an-nasara wal yahud, lam tastaqimu, kalian tidak mau lurus, tidak mau continue. Afakullama ja'akum, maka apakah setiap ja'akum telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, bima la tahwa, dengan apa-apa yang tidak engkau sukai atau yang tidak disukai oleh anfusukum, dengan sesuatu yang tidak disukai atau tidak disenangi anfusukum oleh diri-diri kalian, minal haq, daripada kebenaran, istakbartum ay takabbartum an ittibaihi, kalian merasa sombong, takabbartum, kalian merasa besar. Ingat, atau kalau bahasa Jawanya itu istakbartum ay takabbartum gumedi, atau merasa besar. Jadi kalau merasa besar tidak mau dibesari, jadi merasa dia itu sudah benar. Kalau sudah merasa benar, makanya itu yang namanya takabur itu kan, sombong itu kan batarul haq, menolak daripada kebenaran, itu dinamakan sombong atau makna daripada sombong. Nah, jadi al-Yahud ketika datang seorang utusan, kemudian al-Yahud tersebut tidak menyenanginya, istakbartum, mereka lebih merasa lebih benar, lebih besar atau lebih mulia daripada utusan tersebut. Sehingga takabbartum an ittibaihi, kalian merasa sombong wahai al-Yahud untuk mengikuti seorang utusan tersebut. Jawabu kullama, ini adalah jawaban daripada kullama, wa huwa mahallul istifham wal murad bihi at-taubih. Sudah, ini lafadznya. Jadi
Istakbartum jawaban dari afakullama ja'akum. Kan afakullama ja'akum berupa istifham. Wahai orang Yahudi, apakah setiap utusan yang datang kemudian kalian itu enggak menyenanginya? Terus istakbartum, terus setelah itu kalian istakbartum, merasa sombong atau tidak mau mengikutinya. Jadi ini pertanyaan plus jawaban. Kasarannya kalau enggak usah diberikan contohnya. Walhasil kalian pahami sendiri ya maknanya ya. Ini dalam Al-Qur'an seperti ini. Jadi harus butuh pemahaman atau memang kalian harus siap-siap mikir memang. Memang untuk Al-Qur'an ini terkadang ada suatu pertanyaan, jawabannya itu enggak, tapi langsung jawabannya itu loncat karena saking hebatnya suatu jawaban yang enggak perlu dijabarkan teman-teman, itu enggak usah dijabarkan, maksudnya enggak usah disebutkan, langsung. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, takabbartum ana tiba jawabu kullama. Jadi lafaz istakbartum itu adalah jawab dari afakullama wa huwa mahallul istifham wal murad bihi taubih. Kemudian pertanyaan ini adalah dimaksudkan untuk mentaubih, menjelekkan kepada al-Yahud. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka satu kelompok kalian telah mendustakannya, ka Isa seperti Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, dan satu kelompok kalian telah membunuhnya. Al-mudhari' taqtulun di sini adalah fi'il mudhari' li hikayatil hal al-madiyah, untuk menceritakan keadaan yang telah lewat. Maksudnya apa? Qataltum, kalian telah membunuh ka Zakaria seperti Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria ini sudah kita tahu semuanya. Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya sendiri, dikejar oleh kaumnya, oleh Bani Israel, kemudian masuk ke pohon, kemudian iblis menampakkan dirinya, memberitahu persembunyian Nabi Zakaria. Akhirnya pohon tersebut digeraji. Ya Allah, ini. Tapi ingat kalau kita perhatikan di sini, lihat itu Nabi Zakaria ketika sambat, dia namanya manusiawi, merasa kesakitan. Aduh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi Zakaria, kalau kau sambat lagi, kau tak cabut dari kenabian. Maka nih lek sing sambat tok iku berarti makome cetek. Ya. Ya. Hati-hati. Makome sik gak jero iku. Gak dhuwur ya, gak dhuwur. Jadi lek sing seneng sambat itu utawa ngersulo. Pemane walhasil itu semuanya sudah. Kemudian wa Yahya, begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu siapa itu? Nabi Yahya. Siapa? Ya Nabi. Nabi Yahya itu siapa? Nabi Yahya itu ya putranya Nabi Zakaria. Dan Nabi Yahya itu enggak memiliki anak. Makanya itu untuk menghormati Nabi Yahya, itu yang memiliki nama Yahya itu diberi kunyah Abu Zakaria. Walaupun enggak punya anak. Seperti Imam Nawawi. Kan Imam Nawawi itu wirdul Imam Abi Zakaria Yahya. Jadi Imam Nawawi, Hizib Nawawi, kemudian kitab Al-Adhkar, itu kan karangan Imam Nawawi. Namanya siapa? Namanya Imam Nawawi siapa? Yahya. Memiliki kunyah Abi Zakaria. Punya anak apa enggak? Tidak, tapi istisruf karena menghormati atau memuliakan Nabi Yahya. Dan setiap orang yang memiliki nama Yahya, karena Nabi Yahya tidak memiliki anak. Dan dibunuh. Dan
di dalam kitab yang lain itu memang Nabi Yahya ini adalah orang yang pertama dikebiri. Makanya semakin tinggi makom itu semakin berat ujiannya. Kalau antum semuanya kalau dapat ujian berat itu berarti menandakan makomnya Masya Allah. Tapi kalau dilanggar dengan adanya ujian datangnya melanggar, wah itu bukan itu. Tetap harus sabar. Kemudian kita lanjut sebentar ya. Waqalu dan mereka berkata yaitu Banu Israil lin nabi kepada nabi istihzaan, tapi mereka itu mengatakannya karena istihza, menghina. Qulubuna gulf, hati-hati kami ini telah tertutup. Jam'u aklaf ay muhsyatun bi aghtiyatin, hati-hati kami ini telah tertutup, ay muhsyatun terliputi dengan penutup-penutup, fala ta'ima taqulu maka tidak akan bisa mendengarkan apa yang engkau ucapkan. Qala ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, balla'anahumullah akan tetapi Allah telah melaknat mereka. Ab'adahum an rahmatih, Allah telah menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khadzalahum 'anil qabul, dan Allah telah menghinakan mereka daripada menerima kebenaran bi kufrihim karena kekafiran mereka. Walaisa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim, dan tidaklah tidak menerimanya mereka karena ada suatu khalal, penutup atau celah fi qulubihim di dalam hati-hati mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka mereka beriman, maka sedikit daripada mereka yang beriman. Ma zaidah li ta'kidil qillah ay imanuhum qalilun jiddan, imannya mereka sangat sedikit. Jadi perhatikan di sini, lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqalu qulubuna gulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ini kan Banu Israil ketika mereka itu melakukan suatu pelanggaran, kemudian mereka itu dikasih tahu, jawabannya penak, qulubuna gulf, hati-hati kami ini sudah tertutup. Wis kok angel untuk dapat menerima ajakan itu sangat sulit, wis tertutup kasaran. Maksudnya mereka itu mengatakan tersebut sangat bangga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab balla'anahumullah, tidak sedemikian, akan tetapi Allah melaknat mereka. Jadi ingat ya, jadi kalau ada orang melanggar atau orang yang bermaksiat, kemudian mereka itu bangga dengan maksiat mereka, itu sebenarnya bukan mereka itu bangga, tapi itu Allah melaknat mereka. Makanya itu kalau ada orang yang maksiat itu kemudian bangga, itu adalah tanda dilaknat oleh Allah. Karena apa? Ya itu tadi ciri-cirinya ya, orang yang mujahir atau orang-orang yang menyombongkan dengan kemaksiatannya, sudah tahu salah mereka itu enggak mau mengakui kesalahan mereka. Dikasih tahu dadakno merasa sopo ae, ini nasihat yang tidak bermutu ini. Ya. Ingat la'anahumullah wal iyadzubillah. Makanya jadi kalau orang bermaksiat kemudian itu mengakui kesalahan mereka, dia tahu kalau dia itu salah, itu insya Allah masih ada kemungkinan mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang bermaksiat kemudian mereka bangga dengan kemaksiatan tersebut dan merasa tidak salah, ini sulit untuk bertaubat. Apalagi kemudian kalau ditanya si onok goro-goroni, itu hati-hati. Makanya kita berpuasa Ramadan itu kan yang harus kita lakukan juga bukan hanya
al-imsak anil mufattirat, menahan daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi ingat, ada 5 hal yang harus dijauhi. Itu sudah khamsun yuftirna shaim. Kemudian juga ingat, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, hendaknya berbuka puasa dengan yang halal. Kawit buka wis bakso, mie, sego goreng, apa? Ya walhasil yang itulah MSG apa? Ya itulah mengandung MSG sangat banyak. Walhasil ini sebenarnya bisa merusakkan mujahadah satu hari. Kemudian hendaknya juga at-taqlil minal aklil halal indal iftar, mempersedikit dari makan yang halal ketika berbuka puasa. Loh, iki lho, at-taqlil. Makanan halal itu pun dipersedikit, aja dilos. Aja sampai balas dendam. Kemudian yang ketiga juga ditambahi an yakuna bainal khauf war raja indal iftar. Hendaknya memiliki perasaan takut enggak diterima, tapi juga harus ar-raja, berharap semoga puasanya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas buka itu punya perasaan seperti itu. Supaya mengena atau dalam hati tersebut itu tetap pengharapan yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pas puasa itu juga harus menahan semua hawa nafsu juga. Tidak mendengarkan musik-musik yang muharramat, yang lain-lainnya. Pas buka aja dukhon apa mana? Aku gak dukhon nge-vape. Itu akhwatuh. Jangan dulu. Selama Ramadan ini puasa temenanan, supaya ada bekasnya, ada asar, ada bekasnya. Kemudian seandainya ditanya, gak usah goro, terutama Ramadan. Saat Ramadan itu gak hanya siang saja, malam itu juga Ramadan. Gak gelem goro lek pas poso, khawatir gak oleh ganjaran. Tapi ingat ya, ketika malam itu juga masih Ramadan. Jadi pahalanya dilipat gandakan 70. Begitu juga kalau dosa ya berkali lipat. Makanya harus jujur. Ayo, ya. Kemudian seandainya kalian melakukan hal yang dilarang atau melanggar, ditanya, kan melanggar? Tidak. Satu kali ngomong tidak, itu langsung dosa itu. Fala anatullahi alal kadzibin. Pokoknya ciri-ciri dosa besar itu dalam Al-Qur'an itu diembel-embeli atau ditambahi dengan laknah. Fala anatullahi alal kadzibin. Maka laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdusta, orang-orang yang bohong. Makanya kalau kalian melanggar ditanya, lebih baik jujur, kemudian taubat, daripada nanti berbohong langsung dosa besar. Jadi ketika sekali ngomong tidak, wis langsung dosa besar. Mungkin walaupun contohnya kamu membawa sekak, tidak, padahal membawa sekak, tidak membawa gitu. Padahal membawa sekaknya mungkin itu helanya itu mungkin sih ada, tapi ketika ngomong tidak itu nggak ada hela itu nggak ada hela. Ini makanya kalau ditanya lebih baik jujur saja, langsung taubat daripada yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.